Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Lukas Lau dari Jakarta Futures Exchange. Selamat sore Pak Lukas. Selamat sore Bu Elisa. Ya Pak Lukas, ini kita melihat terkait dengan tren perdagangan komoditas. Ini seperti apa sebenarnya tren perdagangan komoditas selama semester 1 ini Pak Lukas? Ya, otomatis harga komoditas itu bergejolak ya, bergejolak karena beberapa hal, terutama karena yang pertama adalah perang dagang antara Amerika dengan Cina, kemudian kedua karena adanya pandemi COVID-19 gitu. Jadi dengan perang dagang itu menurunkan permintaan karena saling memasang tarif begitu. Kedua ya dengan adanya COVID-19 otomatis permintaan semakin menurun ya, karena semuanya bisnis tidak bergerak, kemudian masyarakat juga kena lockdown, tidak ada aktivitas ekonomi begitu. Jadi otomatis permintaan menurun dan harganya rata-rata harga komoditas konsumsi terutama menurun dan komoditas safe haven jadi naik begitu. Ya, kalau kita lihat terhadap atau pengaruhnya terhadap kinerja JFX sendiri seperti apa, Pak? Karena kita itu adalah bursa berjangka, jadi harga naik maupun turun itu bisa dimanfaatkan oleh para hedger maupun spekulator kita begitu. Jadi kita melihat justru di bursa berjangka Jakarta volume menaik pada semester pertama di tahun 2020 ini. Untuk produk multilateral kita itu naik hingga 45% volume dari sisi volume ya. Begitu Bu Elisa. Oke, nah ini kalau kita lihat juga pergerakan selama semester 1 ini, komoditas apa Pak yang memang paling menguntungkan? Kita yang paling menguntungkan tentunya yang paling banyak swingnya begitu. Jadi bisa naik karena ketika turun bisa dimanfaatkan dengan posisi short begitu. Kemudian ketika naik bisa dimanfaatkan dengan posisi long. Jadi ketika ada banyak naik turunnya itu spekulator bisa memanfaatkan bursa berjangka. Kami melihat komoditas seperti olein relatif bisa ada naik dan turunnya begitu. Pertama karena adanya kasus pandemi ini, relatif harga olein itu turun karena itu konsumsinya menurun, tapi kemudian dibarengi dengan berita-berita yang lain, misalkan mengenai ada kemungkinan Cina kemudian bebas dari pandemi, kemudian mereka bisa mulai mengimpor lagi begitu. Jadi ada berita-berita yang counter begitu, yang bisa menaikkan harganya lagi. Oke, lalu seperti apa JFX memproyeksikan tren komoditas semester 2 ini Pak? Otomatis komoditas ini ya dipengaruhi dengan berita-berita geopolitik, terutama saya kira itu yang akan mempengaruhi harganya, terutama karena Trump ini ingin terpilih kembali ya, jadi dia ingin paksakan ekonomi terbuka terus begitu, tapi kemudian dibarengi juga dengan munculnya kasus-kasus infeksi COVID-19 di negaranya yang makin meningkat. Sehingga semakin banyak ya harus ada balancing act di situ. Dan kemudian kami melihat, kalau saya pribadi mungkin melihat juga takutnya ini Trump ini ingin mengalihkan, katakanlah begitu, mengalihkan ketidakmampuannya di dalam negeri dengan menciptakan, katakanlah adanya kerusuhan katakanlah di tempat lain. Saya takutnya ada di Laut Cina Selatan itu yang bisa terjadi konflik di sana. Nah itu
bisa mempengaruhi tentunya naik turunnya harga komoditi di semester kedua. Saya kira lebih banyak dipengaruhi oleh itu, dipengaruhi oleh Trump yang ingin terpilih kembali. Pemilu di Amerika Pemilu Serikat. Amerika ya. Oke, nah kalau kita kembali ke harga emas sendiri Pak, ini harga emas diprediksikan akan menembus level 1.800. Seperti apa sebenarnya peluang dan juga faktor apa yang cukup atau yang akan mempengaruhi ini? Ya, pertama mungkin sama seperti yang tadi, yaitu lebih kepada faktor geopolitik itu, sehingga itu bisa menciptakan situasi politik yang memanas di dunia, sehingga orang ingin menaruh hartanya di komoditas safe haven. Yang kedua, dengan terus dilemahkannya suku bunga oleh central bank untuk memacu perekonomian, itu membuat dolar semakin murah, sehingga orang juga akan menaruh uangnya di safe haven lagi. Dan ketiga, mungkin juga karena adanya aktivitas kasus-kasus COVID-19 yang bisa ada second wave-nya, itu bisa membuat juga bisnis semakin terpuruk, dan kemungkinan bisnis bisa membayar hutangnya kepada perbankan juga semakin mengecil, dan itu ada resiko bank perbankan tidak bisa katakanlah menjamin katakanlah keuangannya untuk menjamin setoran nasabahnya. Dan kami bayangkan itu bisa menyebabkan orang-orang ingin beralih ke komoditas safe haven seperti emas begitu. Oke, baik. Terakhir Pak Lukas, seperti apa rekomendasi Anda kepada pelaku pasar hingga akhir pekan ini? Kalau kebetulan saya dari bursa, kebetulan kami memang tidak bisa memberikan rekomendasi untuk ini ya Bu ya, untuk pergerakan harga begitu, apakah itu akan naik atau turun, tapi lebih kepada kehati-hatian kepada para investor untuk bisa membaca situasi dan menjaga keuangannya ketika berinvestasi, karena kita di pasar berjangka itu adalah pasar yang menggunakan margin, sehingga harus memperhatikan leverage begitu Bu. Saya kira itu yang lebih kami utamakan di bursa berjangka. Begitu. Baik, terima kasih Pak Lukas telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Lukas Lau dari Jakarta Futures Exchange.